videonya viral kemana-mana yang menimpa beberapa relawan Ganjar saat mereka pulang dari Boyolali ke Klaten. Nah, rekaman CCTV dari kejadian hari Sabtu tanggal 30 Desember lalu itu nyebar kemana-mana. Ya, dari rekaman itu terlihat kejadian itu, pemukulannya itu dilakukan oleh aparat dan dilakukan di depan markas aparat TNI. Belasan orang yang menyiksa juga ternyata aparat. Dan kejadiannya adalah kejadian kedua. Kejadian yang pertama terjadi di Sleman, Yogyakarta. Ketika ada rombongan relawan Ganjar Mahfud, bentrok, dan kemudian terjadilah perkelahian. Sebut saja bukan perkelahian menurut saya. Ada satu orang yang biasa dipanggil Mas Andi, relawan militannya yang dulu membela Pak Jokowi 2014-2019, yang sekarang setia membela Pak Ganjar, dihabisi, dikeroyok. Dan sekarang beliau sudah pergi meninggalkan kita semua. Tahun 2023 menjelang tahun 2024 kemarin ditutup dengan aksi kekerasan. Kalau di atasnya kesannya gemoy-gemoy, ternyata di bawahnya penuh dengan kekerasan. Seperti yang sudah saya duga. Coba Anda bayangkan, ketika lagi naik motor, jalanan lancar, dan gak macet tentunya, di kiri dan kanan cuma ada mobil, truk, dan motor-motor lain. Tiba-tiba belasan orang mencegat Anda terus tanpa basa-basi, kepala dan badan dipukuli, sampai kemudian Anda dan juga motor Anda ikut jatuh ke aspal. Kira-kira itulah kondisi yang videonya viral kemana-mana yang menimpa beberapa relawan Ganjar saat mereka pulang dari Boyolali ke Klaten. Nah, rekaman CCTV dari kejadian hari Sabtu tanggal 30 Desember lalu itu nyebar kemana-mana. Ya, dari rekaman itu terlihat kejadian itu, pemukulannya itu dilakukan oleh aparat dan dilakukan di depan markas aparat TNI. Belasan orang yang menyiksa juga ternyata aparat. Dan kejadiannya adalah kejadian kedua. Kejadian yang pertama terjadi di Sleman, Yogyakarta. Ketika ada rombongan relawan Ganjar Mahfud, bentrok, dan kemudian terjadilah perkelahian. Sebut saja bukan perkelahian menurut saya. Ada satu orang yang biasa dipanggil Mas Andi, relawan militannya yang dulu membela Pak Jokowi 2014-2019, yang sekarang setia membela Pak Ganjar, dihabisi, dikeroyok. Dan sekarang beliau sudah pergi meninggalkan kita semua. Ya, tentu kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang gugur ini, dari saya pribadi maupun teman-teman di UTV ini. Sementara untuk kasus yang di Boyolali, penyelidikan masih dilakukan. Ada yang menyalahkan relawan, ada yang menyalahkan knalpot motor yang dipakainya, dan lain-lain. Tapi terlepas apapun informasi yang simpang siur, yang jelas kabar duka ini membuat hati kita semua hancur. Berita ini bukan hoax dan ngawur kayak isu-isu penyerangan relawannya sebelah, bukan. Berita ini dikonfirmasi langsung oleh Komandan Kodim setempat. Dan dari rekaman CCTV kita melihat pencegatan dan aksi pemukulan secara cepat. Di rekaman ya, satu orang dikerubungi belasan aparat. Kalau soal knalpot brong, memang kita nggak tahu banyak. Tapi masa sih cuma karena knalpot brong aja ada nyawa yang melayang? Karena faktanya justru dari relawan Prabowo Gibran ini yang banyak mengorganisir seolah-olah relawannya menggunakan kendaraan dengan suara bising. Nah, ini videonya ada. Apa knalpot yang brong itu bisa jadi dalih atau alasan untuk membenarkan aksi pengeroyokan? Tentu saja tidak. Tentu nggak bisa. Negara jelas menanggung hidup dari para aparat penegak keamanan. Negara memberinya pelatihan. Aparat itu dilatih oleh negara, digaji, difasilitasi. Terus uangnya dari mana? Ya dari uang rakyat. Masa iya kerjanya mukulin rakyat?
keamanan rakyat adalah alasan hadirnya hukum dan aparat keamanan. Lah ini rakyat yang nggak bersalah, main sikat dan digebuk berjamaah. Mereka yang seharusnya melindungi malah memukuli. Para relawan Ganjar Mahfud adalah rakyat sipil. Meskipun berkampanye sedang menikmati yang katanya pesta demokrasi ini, tapi hak-hak dasar mereka nggak berubah. Hak-hak kemanusiaan siapapun harus dilindungi. Kejadian di Boyolali itu hanya salah satu saja. Tanggal 24 Desember lalu di Yogyakarta, seperti yang saya ceritakan tadi, ada juga kejadian pengeroyokan ke relawan Ganjar Mahfud. Nah, kesialan itu menimpa yang tadi saya sebut, yaitu Bung Muhandi Mawanto. Ia seorang yang aktif di Repdem, Relawan Pejuang Demokrasi. Pengeroyokan terjadi ketika korban berpapasan dengan arak-arakan relawan Prabowo Gibran. Karena kondisi masa yang panas, Muhandi dikeroyok. Bayangkan, almarhum Bung Muhandi sampai 4 hari koma. Kebayang, almarhum pasti merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakit dan kematiannya melukai hati kita semua. Belum lagi kalau kita memikirkan nasib keluarganya yang ditinggalkan. Ya, kisruh politik bisa jadi sangat sadis dan mengerikan. Nggak ada pesta demokrasi. Nggak ada pemilu yang riang gembira seperti yang mereka ucapkan. Nggak ada kebahagiaan pada nyawa orang tak bersalah. Apalagi nyawa itu melayang karena kekerasan dari pendukung yang fanatik. Betapa hancurnya hati kita, betapa hancurnya demokrasi kita. Masalahnya kasus-kasus ini nggak bisa menguap begitu saja. Aparat penegak hukum harus bergerak. Nah, dari beberapa berita terbaru, saya dengar hari ini pelaku-pelaku pengeroyokan sudah ditangkap. Dari kasus Klaten, belasan anggota TNI di Boyolali sudah diamankan, 6 sudah tersangka kabarnya. Sedangkan dari kasus yang di Jogja ada 2 pelaku penganiayaan, Bung Muhandi Mawanto, yang kemudian juga ditangkap. Kondisi bangsa yang seperti ini nggak mungkin dituntaskan dengan joget-joget gemoy. Gimik politik riang gembira ala Prabowo Gibran adalah omong kosong. Sebab realitas di akar rumput begitu berlawanan. Suhu politik memanas di antara arak-arakan dan kampanye. Pemilu gembira yang adem seakan cuma slogan saja. Karena nyatanya rakyat banyak yang marah dan kecewa. Sampai-sampai mereka mengalami cekcok sesama rakyat. Ironisnya, sekarang elit-elit masih saja joget-joget gemoy dan ketawa-ketiwi. Mereka bisa mengklaim tahun politik ini adem, tapi kenyataannya berlawanan, bos. Sekarang relawan Ganjar Mahfud jelas sekali meninggal dunia itu kemarin. Dan beberapa kasus yang lain mulai terungkap. Tapi apakah elit-elit yang sibuk berjoget-joget mikirin nyawa rakyatnya? Apa mereka peduli? Mungkin mereka hanya asik mencari cara agar nafsu kekuasaannya terpenuhi. Mungkin mereka lebih senang obral program yang terdengar bombastis. Bagi-bagi susu lah, bagi-bagi makan siang lah, menghabiskan uang hampir 400-500 triliun lah. Nggak lupa juga mereka obral janji pakai program dan kata-kata yang aneh. Hilirisasi, digitalisasi, sasi, matamu sasi. Saking asiknya bermain kata dan konsep aneh, mereka sampai lupa nasib rakyatnya sendiri. Ada yang tewas, bos. Boro-boro peduli dengan kondisi akar rumput yang memanas. Boro-boro peduli sama agenda nyata mendamaikan pemilu ini. Mereka itu sebenarnya nggak peduli dengan nasib rakyat. Mereka yang omong kosong sambil joget itu memang nggak mampu mengurus bangsa. Mungkin itu kenapa mereka cuma banyakin gimmick doang. Soalnya mereka sama sekali nggak mampu. Kondisi panas di akhir 2023 kemarin nggak mungkin dituntaskan dengan joget gemoy. Kita merindukan pemimpin yang tegas dan lugas. Bukan pemimpin yang cuma doyan gimmick yang nggak substansi. Dari Aceh sampai Papua, kondisi bangsa akhir-akhir ini terhimpit berbagai masalah. Harapan kita sebagai rakyat hanya layak ditaruh di pundak calon pemimpin yang bisa dipercaya.
Dan terlepas dari semuanya, kita perlu mendoakan dan mengawal terus kasus kekerasan korban-korban yang berguguran ini. Dan untuk almarhum Bung Muhandi Mumanto dan beberapa yang masih dirawat, mari kita hening, mari kita doakan dan kirimkan duka cita kita yang sangat mendalam ini. Kita harus saling menjaga dan saling mengawal untuk pemilu yang waras.